kemurnian susu, ketulusan protein. Ini bukan susu biasa. Ini adalah susu organik. Sebuah proses yang menggunakan sistem manajemen beternak, produksi, dan pengolahan hasil ternak melalui proses alam murni tanpa bantuan unsur non-alam atau sintesis. Dengan pola hidup alami, sehat, kemudian dia itu akan memperlihatkan pertumbuhannya dengan alami, normal, kita pelihara secara organik, saya yakin nanti akan terjadi adaptasi, sehingga nanti produk susunya itu bisa sama, bahkan saya menduga akan lebih tinggi daripada yang konvensional. Pola organik ini mengembalikan kebutuhan ternak ke pola sesungguhnya, sehingga siklus hidup ternak kembali pada pola hewan sesungguhnya. Dengan pemeliharaan organik ini, kesemuanya akan jauh lebih bagus, kesehatan sapi lebih bagus, produknya pun akan dinikmati manusia yang dengan hasil produk dari sapi organik otomatis akan jauh lebih sehat. Susu sudah sehat, dengan produk organik akan jauh lebih sehat lagi. Kekayaan, kemurnian, manfaat susu organik ini menempatkan susu organik menjadi susu yang memiliki kualitas yang berbeda dan premium. Potensi ini menjadi rujukan masyarakat yang konsen terhadap kebutuhan kualitas hidup. Saya tertarik organik itu mulai tahun 2001. Kalau kandang organik itu dia harus lebih lebar dari kandang konvensional dan pergerakan sapi itu harus lebih bebas. Jadi mereka itu bisa mengelilingi area pakan. Kalau organik itu banyak, kita dituntut untuk tidak banyak menggunakan kimia. Itu yang saya suka. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas hidup ternak, tidak sebatas perahan susu belaka. Hidup bersanding nyaman antara ternak, peternak, dan kualitas alam serta limpahan bisnis yang berkelanjutan. Kita hadir dengan pupuk organik ini untuk mengalihkan fungsi tanah ke semula seperti biasa. Karena sapi itu sangat suka Pak rumput yang organik. Pakan organik diformulasikan biasanya dari biji-bijian untuk meningkatkan produksi susu sapi pada umumnya dan kesehatan sapi pada umumnya. Dan kami sudah mendapatkan sertifikasi dari LSO untuk menjaga bahan supaya kualitasnya tetap organik dan untuk meningkatkan produksi pakan organik dan susu organik. Kami memastikan bahwa apa yang sudah kita keluarkan sertifikatnya adalah mereka atau produk ini sudah sesuai dengan standar. Dari sistem mutu sendiri, sebenarnya yang kita tetapkan di sini adalah untuk bagaimana kita menjalankan sertifikasi. Kita bisa menyatakan bahwa mereka memang bisa melakukan budidaya organik, khususnya untuk produk susu ini adalah ketika ketersediaan apa yang ada di situ sudah mengikuti di standar. Kesadaran kualitas gaya hidup yang lebih baik mulai merekah di kota-kota besar dan pasar global. Susu organik adalah salah satu elemen penting dalam kebutuhan ini. Peluang potensi ini adalah momen penting. Saya sebagai cheesemaker tentunya harus menjaga produk dengan kualitas baik yang berkesinambungan. Dan alhamdulillah dengan susu organik ini memenuhi harapan saya untuk menciptakan produk keju yang berkualitas. Susu yang berasal dari sapi organik akan menghasilkan keju yang sangat berkualitas, lebih flavory, lebih tasty. Makin bagus raw materialnya, makin tinggi kualitas keju yang dihasilkan. Makin natural raw materialnya, makin konsisten dan persisten produk yang bisa kami hasilkan. Lidah tidak bisa bohong, karena rasa berpengaruh sekali terhadap culture di mana produk tersebut dibuat.
dukungan limpahan kekayaan alam ini sangat mampu mendukung pola manajemen organik ini dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Saya memilih peternak organik, di samping ternaknya sehat, kemudian ramah lingkungan, saya mendapatkan banyak sekali manfaat, terutama dari pendapatan. Saya bisa menjual susunya, bisa menjual limbahnya. Dari peternak ini saya bisa mengembangkan usaha lagi yang lebih besar. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Bina Swadaya dan lain-lain. Ini sangat support kepada kami, Koperasi Setiakawan, sehingga bisa terwujudlah namanya susu organik yang pertama di Indonesia, khususnya yang ada di Koperasi Setiakawan Mangkojajar ini. Dengan adanya susu organik ini ternyata mendapatkan nilai tambah yang luar biasa karena harganya lebih mahal. Tentunya akan menjadi potensi dan tentunya ini dalam rangka untuk pengembangan susu nasional, ya khususnya yang organik. Dan hari ini salah satu bagian dari hilirisasi adalah susu organik. Walaupun kita tahu bersama bahwa kita memang masih jauh dari swasembada susu, namun demikian apa yang ada kita bisa tingkatkan nilainya melalui produk susu organik dan sekaligus sebagai olahannya berupa keju organik untuk bisa disuplai ke negara-negara tetangga khususnya di Asia Tenggara. Ini adalah merupakan rangkaian dari SSG atau Strategic Sector Cooperation yang didukung dengan Daninda Market Development Program. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Denmark, konsorsium Daninda Market Development Program, seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Pasuruan dan Jawa Timur yang telah mendukung program ini. We know how conversion of dairy farms to organic production was the most important factor in the development of all organic agriculture in Denmark, and we believe that dairy production can play the same role in Indonesia. Today, more than anything, I want to applaud all those who have dared to imagine a better way of producing food. To PSP, Tetia, Kavan and their farmers for their pioneering spirit, to Maserat Cheese with their entrepreneurial drive, to all the Daninda Market Development Partnership partners for their support of and engagement with this initiative, and finally also to the Ministry of Agriculture for its vision and ambition for the development of the food and agriculture sector in Indonesia. Saatnya menuju era baru, gaya selaras dengan keseimbangan alam. Ternak happy, peternak happy, susu organik berlimpah. Dari kemurnian alam menuju kualitas hidup yang lebih baik. Menuju peternakan sejahtera yang maju, mandiri, dan modern.